renungan kita, Tuhan memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Di Mazmur 12. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagian ini menunjukkan kepada kita, kalau kita pelajari ayat-ayat lain dari Mazmur, tentang keberadaan orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang lemah dan tak berdaya yang ada di sekitar umat Tuhan pada masa itu, pada masa lalu. Keberadaan mereka sebetulnya agar mendapat perhatian atau menjadi tempat untuk sesamanya memberikan pertolongan, memberikan keadilan, dan juga memperhatikan mereka, memperjuangkan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh umat. Justru mereka merupakan umat menindas orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya. Sehingga firman Tuhan melalui Mazmur menyampaikan bahwa Tuhan sendiri yang membela mereka karena keluhan, doa, dan permohonan orang-orang yang lemah tersebut kepada Tuhan. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam konteks seperti itu saya bawa ke hadapan saudara tentang orang-orang tersebut dalam keberadaannya. Mungkin saja saudara dan saya ada atau juga mengalami hal yang sama. Ada orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang lemah di sekitar kita. Untuk kita hidup bersama dengan mereka, kita tidak mampu berbuat apa-apa, atau kita bisa berbuat banyak untuk mereka tapi kita tidak melakukannya. Saudara-saudaraku, keberadaan sesama kita dalam kemanusiaan sangat banyak. Ada banyak orang yang terlupakan, banyak orang yang tidak mampu membeli makanan atau minuman. Ada banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, pertolongan. Ada banyak orang yang karena ketidakberdayaannya hanya bisa termenung, bisa menangis, hanya bisa untuk mengeluh dan mengeluh. Atau ada banyak orang yang aktivitas dirinya terbatas karena kekurangan dalam fisiknya atau hal yang lain. Saudaraku, orang-orang seperti itulah yang menjadi perhatian kita. Bisa saja kita juga mengalami keterbatasan. Tangan kita kurang panjang untuk menolong, kaki kita lemah untuk bisa menolong. Kita juga punya kekurangan, tak berdaya dan tak mampu berbuat apa-apa. Sementara di sekitar kita masih banyak orang yang lebih kurang beruntung dari kita. Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Saudara-saudaraku, kita bisa lakukan hal yang lebih besar untuk mereka. Kita bisa saja menolong mereka dengan cara meminta orang lain menolong. Kita bisa saja memberikan pendampingan untuk sama-sama bangkit dari dalam keterpurukan. Kita bisa saja melakukan interaksi sosial dengan sesama kita yang lain atau di tempat lain, sehingga melakukan aksi bersama buat menolong orang yang tertindas, orang yang terlupakan, orang-orang yang mengalami hal-hal yang menjadikan dirinya tidak mampu berbuat apa-apa, mengalami keterbatasan, mengalami pembatasan dari orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, mari atas nama kemanusiaan kita bisa melakukan banyak hal kepada orang-orang yang mengalami penindasan, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang tidak
mengalami hal-hal yang seharusnya mereka terima, mereka dapatkan dalam hidup dan kehidupan. Karena saya percaya bahwa Anda dan saya mempunyai hati kemanusiaan untuk menolong sesama di dalam kekurangan mereka. Amin.